Tapi kalau dalam psikologi gitu Mas, apakah stres ini ada level-levelnya Mas? Ada tingkatan keparahannya mungkin atau gimana Mas? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau kan ada banyak nih alat-alat ukur ya, kuesioner yang kemudian dibikin untuk kita bisa melihat kita itu stresnya sampai level mana sih. Ada yang level rendah, level menengah, level tinggi. Tapi itu sebenarnya adalah level yang dibuat oleh alat ukur itu. Tapi kalau kita balik lagi ke arah teori mekanisme stres, jadi sebenarnya ada 3 tahap ya ketika seseorang akan mengalami stres. Tahap pertama itu adalah tahap tubuh itu berikan tanda-tanda. Jadi kayak jam beker itu kita kayak ada sinyal, ini ada sesuatu nih. Biasanya itu kita sudah contoh nih, misalkan kita mendapatkan tugas tadi yang banyak banget. Kita udah batin, aduh ini kayaknya ini beratnya. Itu udah sinyal, itu adalah tahapan pertama. Tapi kemudian di tahapan kedua, ini adalah tahapan di mana kita bertahan. Jadi oke lah dikerjain dulu aja kerjaan ini, paling nanti bisa kok. Nah ini kemudian masa yang tahapan kedua ini sangat tergantung dengan kapasitas kita. Kalau misalkan memang kapasitas kita meningkat, kemudian bebannya jadi terselesaikan, itu nggak akan jadi stres. Paling kita cuma ya sepaneng aja, mungkin kita cuma jadi nggak bisa tidur, tapi nggak sampai ke gangguan stres. Nah, tapi kemudian tubuh itu kan lama-lama dia akan capek ya. Ketika kemudian dikasih beban, tapi bebannya nggak segera hilang-hilang, tubuh itu kan butuh istirahat dia. Jadi akhirnya kemudian ketika dia udah bertahan itu, dia akan turun kurvanya. Nah, ketika turun itu kemudian tahap ketiga ini yang belum dinamakan stresnya adalah tahapan di mana tubuh udah kelelahan. Nah ini yang kemudian ketika udah kelelahan itu larinya kemana-mana, sakit perut, ke sakit kepala dan sebagainya. Jadi sebenarnya stres itu sebenarnya dimulai sejak tahapan pertama ketika kita sudah melihat ada sesuatu yang salah, itu sebenarnya udah mulai gejala-gejala stres. Kemudian tahap kedua adalah tahap bertahan ya, dan orang itu bermacam-macam sih. Ada yang bertahan selama 1 bulan, ada yang sehari langsung sakit juga ada gitu ya. Ini adalah tahap kedua tuh bervariasi masing-masing. Nah tahap ketiga ini yang udah mulai gangguan fisiknya muncul, ini adalah tahap paling akhir dalam stres. Tapi ada lagi tahap yang paling bahaya adalah ketika stres berkepanjangan, itu adalah tahap depresi. Nah kalau udah depresi ini biasanya saran saya sih butuh bantuan ya untuk kemudian menolong agar beban stres itu berkurang.